Tahukah kalian bahwa pada tanggal 30 April 1945, Hitler mengambil tindakan yang pengecut, yaitu bunuh diri untuk menghindari penangkapan sekutu. Namun, meski ia meninggal, Perang Dunia Kedua ternyata nggak berakhir begitu saja. Memang sih, Jerman runtuh secepat kilat, tetapi Jepang yang saat itu menjadi monster Asia belum mau mengalah. Di video ini kita bakal membahas strategi Jepang melawan sekutu sendirian. Apa kira-kira langkah yang mereka lakukan? Selepas Jerman mengalami kekalahan yang cukup telak, Jepang masih punya pikiran untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Mereka berencana melakukannya dengan membuat operasi pertahanan yang paling besar dan paling mahal di sepanjang sejarah Perang Jepang. Makanya, pasca Jerman kalah, sekutu juga tidak bisa bersantai. Penyerangan ke pulau-pulau Jepang ternyata sama sekali tak mudah. Strategi pertahanan Jepang yang prima membuat sekutu harus mengorbankan puluhan ribu prajurit setiap kali menyerang kepulauan Jepang. Sejarah penyerangan ini merekam begitu banyak korban jiwa. Yang paling tenar adalah pertempuran Okinawa yang membuat sekutu harus mengorbankan lebih dari 50.000 pasukannya meskipun berhasil memenangkan pertarungannya. Ngeri! Itu belum seberapa, karena di pertempuran yang memakan paling banyak korban jiwa ini, Jepang kehilangan 117.000 pasukannya. Pada saat ini masih belum banyak yang tahu bahwa Amerika punya senjata atom. Makanya ketika berbicara soal perang, yang ada di benak mereka hanyalah korban jiwa. Geografi Jepang membuat sekutu kesulitan. Pasalnya hanya ada 2 lokasi pendaratan pasukan yang terbilang kaya, yaitu satu di Pulau Selatan Kyushu dan yang lainnya di dataran Kanto di sebelah Tokyo. Nah, Jepang juga tahu soal ini. Makanya mereka bisa dengan mudah menyusun strategi pertahanan yang penting. Jadi sekutu harus membuat rencana invasinya dengan hati-hati. Rencana invasi yang dibuat oleh sekutu mendapat julukan Downfall dan terbagi dalam 2 tahap. Pertama, operasi Olimpik di Kyushu, kemudian operasi Coronet di dataran Kanto. Karena Jepang diperkirakan akan mempertahankan kedua daerah ini dengan segala upaya, sekutu mengambil langkah dengan mengerahkan kekuatan militer dalam jumlah besar. Untuk operasi Olimpik, sekutu menyiapkan armada laut terbesar dalam sejarah. Armada mereka nggak main-main, banyaknya karena terdiri dari 24 kapal perang, 42 kapal induk, dan 400 kapal perusak. Mereka akan mengawal 14 divisi infanteri menuju pantai. Dari udara, armada ini didukung oleh serangan massal dari 1.000 pesawat B-29 milik Angkatan Udara ke-20. Nah, rencana invasi ini dirancang untuk menjadi operasi militer terluas yang pernah ada. Dan itu baru akan menjadi permulaan dari serangkaian operasi besar lainnya. Digempur seperti ini seharusnya bikin Jepang keder ya. Namun sekutu salah sasaran. Di saat banyak negara memilih untuk menyerah, Jepang justru memutuskan untuk berjuang hingga akhir. Strategi mereka cukup sederhana tapi berbahaya. Mereka bertekad untuk mengorbankan diri sendiri demi melawan sekutu. Mereka melakukan ini agar sekutu menerima syarat penyerahan yang ditetapkan Jepang. Tujuannya adalah memulangkan 1 juta prajurit Amerika ke rumah. Dengan begitu, masyarakat Amerika yang sudah lelah berperang akan memaksa Presiden Amerika untuk mengampuni keluarga kekaisaran Jepang. Uniknya, strategi ini bukan hanya diyakini oleh militer Jepang saja. Semua elemen masyarakat Jepang siap mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuan ini, termasuk seluruh penduduk sipilnya. Jadi, pemerintah Jepang membentuk korps sukarelawan tempur di seluruh negeri. Jepang bahkan mengikut sertakan semua pria berusia 15 hingga 60 tahun dan wanita berusia 17 hingga 50 tahun dalam unit milisi. Namun dari 28 juta warga sipil yang dianggap mampu bertempur, hanya 2 juta yang terorganisir dengan baik. Nah, ini bagian yang menarik. Korps ini tidak punya seragam atau perlengkapan standar, dan dipersenjatai dengan apa saja yang bisa ditemukan. Beberapa mendapatkan senjata seperti pedang, busur, pisau panjang, atau bom molotov. Sementara sebagian lainnya harus mengandalkan tongkat dan potongan kayu. Sungguh luar biasa semangat nasionalis mereka ya. Mereka rela mengorbankan segalanya demi negara Jepang. Contohnya, Shiyokiko Kasai, seorang siswi SMA yang direkrut sebagai bagian dari pasukan sukarelawan, yang diberikan sebuah alat tusuk jahit dan diinstruksikan untuk membunuh setidaknya 1 tentara Amerika dengan menargetkan perutnya. Pemimpin militer Jepang merencanakan agar siswi-siswi SMA dan laki-laki tua yang hanya bersenjatakan tongkat ini berfungsi sebagai lapisan pertahanan kedua setelah tentara dan pelaut.
Mereka diharapkan mengorbankan diri mereka untuk menghindari pengadilan Hirohito dan lainnya atas kejahatan perang. Strategi ini merupakan strategi kamikaze terbesar yang pernah dilakukan di Jepang. Warga sipil diharuskan terlibat dalam pertempuran dan mengisi garis pertahanan pertama dengan sejenis misi bunuh diri besar-besaran. Ketika Jepang mulai menyadari kekalahan mereka, Angkatan Darat dan Laut menarik kembali pesawat-pesawat mereka ke Jepang. Semua pesawat, termasuk pesawat latihan dan angkutan udara, disiapkan untuk serangan kamikaze. Pada akhir Juni 1945, sudah ada 10.000 pesawat kamikaze siap terbang. Mereka hanya diberi cukup bahan bakar untuk mencapai pantai pendaratan. Para pilot dilatih untuk mengenali kapal pendarat sebagai target utama. Kebanyakan pilot berpengalaman Jepang telah gugur, sehingga tugas ini diserahkan kepada pilot muda dan kurang berpengalaman. Sementara itu, para jenderal Jepang berlindung di bunker masing-masing. Dari situ, mereka memberi perintah ke rakyat untuk melakukan kamikaze supaya ada banyak kapal sekutu yang tenggelam. Caranya bagaimana? Mereka memerintahkan para remaja laki-laki untuk jadi pasukan katak. Di bawah terjangan ombak, pasukan katak ini mengawal misi bunuh diri mereka dan menunggu dengan sabar untuk menyerang. Mereka dikenal dengan istilah Fukuryu. Setiap Fukuryu punya pakaian selam khusus dan membawa bom kecil di ujung bambu. Misi mereka adalah menyelam dan menargetkan kapal dari bawah air. Selama mereka berada di bawah air, mereka diberi makanan cair melalui tabung dan membawa tabung oksigen yang cukup untuk bertahan di bawah air selama beberapa jam. Ketika kapal angkut sekutu melintas di atas kepala, mereka akan mendorong bom ke atas, meledakannya sehingga kapal tersebut tenggelam. Saat melakukan ini, ledakan tidak hanya akan menenggelamkan kapal, melainkan juga membunuh si Fukuryu. Sedih ya? Mereka sangat ingin melindungi negaranya sampai rela melakukan misi bunuh diri. Rencananya, Angkatan Laut Jepang akan mengerahkan 6.000 Fukuryu. Namun pada pertengahan Agustus, hanya 1.000 pakaian selam yang tersedia. Selain pasukan Fukuryu, Angkatan Laut Jepang juga mengaktifkan 120 torpedo berawak Kaiten dan 2.412 perahu motor untuk operasi kamikaze. Para awak kapal ini ditugaskan untuk menyerang kapal pendarat daripada kapal perusak, guna menimbulkan kerugian nyawa maksimal. Meskipun seharusnya mereka adalah sukarelawan, banyak di antara mereka menjadi sukarelawan atas desakan komandan atau akibat tekanan dan penghinaan dari para pejabat politik. Di tengah-tengah persiapan misi bunuh diri Jepang, para tentara dan pelaut Jepang juga bersiap untuk mempertahankan garis pantai. Mereka dilengkapi dengan beragam senjata, mulai dari senapan Lee Enfield yang direbut dari Singapura, hingga karabiner 98K Jerman yang diperoleh dari Tiongkok. Namun ketika senjata standar langka, para wajib militer mendapat senapan nasional yang disederhanakan. Senapan apa sih ini? Sejatinya ini hanyalah sepotong kayu dengan lekukan di atasnya sebagai tempat baut dan laras senjata yang diikat secara sederhana. Senjata ini biasanya tidak memiliki alat bidik dan hanya mampu menembak satu peluru sekaligus. Desain senjata ini dibuat oleh kantor perang Jepang dan didistribusikan ke bengkel-bengkel kecil di seluruh negeri, sehingga tiap senapan memiliki perbedaan. Beberapa menggunakan selongsong pistol, sedangkan yang lain menggunakan amunisi senapan biasa. Bahkan ada yang tidak menggunakan peluru sama sekali, hanya mengandalkan mekanisme percikan api atau tutup perkusi dengan serbuk mesiu hitam. Inilah senjata yang digunakan oleh tentara dan pelaut Jepang dalam menghadapi senapan-senapan semi-otomatis Amerika seperti M1 Garand, M1 Carbine, dan SMG Thompson. Tentu saja mereka jadi semakin sulit mengalahkan tentara musuh di garis-garis pantai. Bahkan Kaisar Hirohito sendiri menyadari bahwa pertempuran di pantai pendaratan akan menjadi penentu dari invasi sekutu. Angkatan Darat dan Laut Jepang mengkonsentrasikan hampir semua kekuatan dan amunisi mereka di Kyushu dan dataran Kanto. Tidak ada rencana untuk serangan kamikaze gelombang kedua, dan dengan adanya warga sipil yang sudah bersenjata dan siaga di belakang barisan tentara dan pelaut, tidak ada lagi tenaga kerja yang tersisa di pabrik-pabrik untuk memproduksi senjata atau amunisi tambahan. Pertempuran di pantai ini akan menjadi pertarungan terakhir. Estimasi korban sangat beragam. Beberapa studi sejarah memprediksi kerugian hingga 4 juta orang Amerika dan lebih dari 10 juta warga sipil Jepang. Namun, untungnya skenario ini tidak pernah terjadi. Pada 15 Agustus, hanya seminggu setelah pemboman atom Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito mengambil langkah tegas. Berdasarkan saran dari Perdana Menteri dan dengan mengesampingkan kepentingan Angkatan Darat dan Laut, Hirohito menyerahkan Jepang kepada sekutu tanpa syarat.
Dalam pidatonya, ia menggambarkan senjata atom sebagai senjata yang sangat kejam dan menekankan potensi korban jiwa yang tak terhitung. Ironisnya, ini semua datang dari seorang pemimpin yang sebelumnya bersedia mengirimkan para siswi ke garis depan hanya dengan jarum jahit sebagai senjata dan rela mengorbankan nyawa 100 juta orang demi menyelamatkan dirinya sendiri.